Hai, saya Josh Lingle dan dalam sesi ini saya akan berbicara tentang isu apa yang disebut gerakan orang dalam. Ini adalah misi Kristen yang mengkontekstualisasi Injil. Mengkontekstualisasi Injil adalah sesuatu yang penting. Ini tentang berbicara jelas ke dalam kebudayaan Muslim supaya orang dapat mengerti apa yang Anda katakan. Biasanya proses kontekstualisasi ada hubungannya dengan jenis pakaian yang kita pakai atau hal yang boleh kita ucapkan, tentang kesenian daerah, atau Anda dapat berbicara tentang jenis budaya jika Anda memakai dasi, jenis pakaian yang berbeda atau yang lain. Tetapi isu tentang gerakan orang dalam adalah pertanyaan tentang seberapa jauh kita dapat masuk ke dalam sebuah budaya tertentu dan sesungguhnya bukan hanya budaya tetapi masuk ke dalam sebuah agama dan itu mengadopsi agama sebagai budaya. Dan ini adalah area tentang ajaran sesat dalam gereja, yaitu area yang kita percaya sebagai bidat dalam gereja. Dan ini perlu dibicarakan ketika berurusan dengan pertanyaan tentang misi Kristen kepada Muslim. Mengadopsi berbagai budaya di berbagai tempat yang berbeda dan dari berbagai bangsa di dunia adalah hal yang sangat penting. Ada hal-hal yang berdosa dalam suatu kebudayaan yang harus ditolak, tetapi pada umumnya budaya masih bisa bersifat netral untuk diadopsi. Tetapi ketika kita mengadopsi sebuah agama yang menyembah Allah lain, atau mengadopsi kitab lain dari Allah lain, kitab yang sesat, atau kita mengadopsi ajaran nabi palsu dan kita mulai menggunakan hal ini sebagai identitas kita di seluruh bidang, hal ini jelas dilarang dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tuhan dengan jelas melarang penyembahan berhala sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 6 dan 7 dan juga dalam Yeremia 10. Umat Tuhan harus menjauhkan diri dari praktek bangsa kafir. Juga dalam 1 Yohanes kita diminta menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Jadi praktek misi Kristen dalam mengadopsi agama lain, entah itu mempraktekkan apa yang dipercayai oleh agama lain dan memasukkannya ke dalam iman kita, adalah ajaran yang sesat dalam gereja. Jadi saya percaya bahwa model kontekstualisasi misi yang sering disebut gerakan orang dalam atau apa yang terkadang disebut praktek yang menghasilkan buah dan lain-lain adalah isu yang perlu kita tanggapi secara serius. Hal ini terkait dengan berbagai konteks dalam misi yaitu konteks budaya dan konteks agama. Dan hal ini adalah sesuatu yang perlu secara serius ditangani oleh gereja dengan benar. Gerakan orang dalam atau yang kadang-kadang disebut C5 dan nama-nama lainnya adalah sebuah contoh yang paling baru dan yang paling jelas dari metodologi kontekstualisasi Injil ke dalam suatu budaya lain dalam pelayanan misi kontemporer. Dan gerakan orang dalam ini juga telah didefinisikan sebagai gerakan populer untuk membawa orang kepada Kristus dengan cara menghindari menyatakan diri sebagai orang Kristen secara terbuka. Ayat yang sering digunakan untuk mendukung metode orang dalam ini adalah 1 Korintus 7 ayat 20 yang berkata, "Baiklah tiap orang tetap tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah." Jadi gerakan orang dalam bukanlah usaha perintisan gereja karena orang yang telah diinjili tetap berada di luar kekristenan dan tinggal dalam sistem iman mereka yaitu Islam. Dengan demikian Injil berinkarnasi ke dalam budaya asal mereka yaitu Islam. Pengikut gerakan ini seringkali disebut orang dalam atau Muslim Mesianak seperti halnya Mesianak Yahudi. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai orang Kristen dan biasanya menganggap diri mereka sebagai orang Islam yang mengikuti Yesus. Istilah Muslim Al-Masih ini sering menunjukkan sebuah perubahan dari orang tidak percaya menjadi percaya Kristus, bukan dari orang tidak percaya menjadi orang Kristen. Seorang pendukung pendapat ini, John Travis, menggambarkan Muslim Al-Masih sebagai komunitas yang berpusat kepada Kristus yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun dalam posisi hukum dan sosial, tetap berada dalam komunitas Islam. Terkait dengan hal itu, aspek agama Islam yang tidak cocok dengan Alkitab ditolak atau memungkinkan dicocokkan dengan sistem iman yang baru. Orang-orang percaya ini boleh tetap aktif di gereja dan jika jumlah mereka mencukupi, maka
Masjid C5 yang merupakan istilah John Travis kepada Muslim Al-Masih boleh didirikan. Phil Parcell mencatat bahwa orang ini menyebut diri mereka Muslim dan tidak menyatakan tentang hubungan mereka dengan Kristus. Mereka melakukan sholat seperti Muslim lainnya, walaupun isi dari doa mereka sangatlah berbeda. Mereka mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dan sebagainya. Sehingga mereka tetap diizinkan pergi naik haji. Saya kenal sekumpulan orang yang berencana untuk naik haji dan bahkan pernah bertemu dengan seorang misionari yang menggalang dana dari gereja Calvary Chapel di Amerika supaya mendapatkan dana untuk naik haji suatu hari nanti. Istrinya tidak mengizinkan dia pergi, tetapi dia ingin pergi karena itulah keinginannya. Orang-orang ini terlibat dalam ibadah di komunitas Muslim dan di beberapa komunitas orang dalam orang Kristen Injili diizinkan secara hukum pindah agama menjadi Islam dan bergabung dengan komunitas masjid. Kelompok ini berusaha membenarkan metode mereka dengan membandingkan apa yang mereka lakukan dengan strategi orang Kristen mula-mula yang juga beribadah di sinagoga. Harapannya tentu saja supaya orang Muslim Al-Masih ini mampu mendefinisikan dan membentuk ulang Islam sesuai dengan Alkitab. Lebih lanjut, demi menghilangkan hambatan yang disebabkan oleh budaya, mereka juga membuat terjemahan Alkitab khusus yang kita sebut terjemahan orang dalam, yang saya percaya jelas-jelas menjurus ke arah yang sesat. Terjemahan ini dengan sengaja menggunakan perbendaharaan kata dan pengkalimatan yang umum dan dapat diterima oleh orang-orang Muslim. Sebagai contoh sederhana, mereka mencoba mengganti kata anak Allah di dalam Alkitab. Jadi ayat-ayat referensi kepada anak yang berjumlah 77 atau kepada anak Allah yang berjumlah 44 di dalam perjanjian baru ditukar dengan istilah lain. Mereka mengganti istilah anak Allah dengan kata-kata yang digunakan di Al-Quran seperti Isa Al-Masih atau Yesus Sang Mesias. Mereka juga menggunakan kata putra dalam terjemahan orang dalam yang berbahasa Melayu. Putra artinya pangeran. Tetapi tentu saja istilah pangeran sangat berbeda dengan anak Allah. Juga kita akan menghilangkan doktrin Tritunggal jika kita memanggil Allah Bapa sebagai Tuhan dan kemudian Isa Al-Masih atau pangeran. Tritunggal mencakup Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi mereka mengganti istilah ini dalam terjemahannya dan membuat terjemahan Alkitab yang sesat. Ini tidak seharusnya didanai, didukung, dan ditolak oleh semua gereja di dunia. Mereka berusaha mencari pembenaran berdasarkan ayat 1 Korintus 7:20 untuk membenarkan penganut Isa Al-Masih tetap menganut Islam. Tetapi konteks ayat ini jelas tidak cocok karena ayat ini menyinggung situasi domestik seperti pernikahan. Memaksakan ayat ini untuk membenarkan agama lain yang menyembah Allah lain, nabi palsu, kitab palsu adalah tidak sesuai dengan arti ayat itu sendiri. Terlebih lagi hal ini mengabaikan begitu banyak petunjuk dari Alkitab untuk menghindari agama lain. Alkitab sendiri penuh dengan perintah untuk menghindari sinkretisme dalam penyembahan berhala. Istilah sinkretisme itu sendiri berasal dari antropologi dan bukan istilah yang alkitabiah. Sebagai orang Kristen, kata yang kita gunakan haruslah alkitabiah supaya kita bisa mengerti satu sama lain. Contohnya penyembahan berhala adalah frasa yang harus kita gunakan dan bukan sinkretisme. Ajaran sesat dan rasul palsu atau nabi palsu adalah istilah yang harus kita pakai karena semuanya adalah istilah-istilah yang alkitabiah. Jadi mari kita menggunakan bahasa-bahasa Alkitab sehingga kita bisa mengerti satu sama lain. Istilah sinkretisme memang lebih halus, tetapi saya pikir kita harus menolak istilah seperti itu. Dan lebih baik menggunakan istilah-istilah Alkitabiah supaya kita bisa mengerti apa yang dikatakan saudara seiman kita. Jawaban kelompok C5 atas situasi seperti ini biasanya mengacu pada kisah dalam 2 Raja-Raja 5 ketika Naaman beribadah di kuil Rimon. Tetapi sangatlah sulit untuk mengerti tentang bantahan ini. Salah satu referensi yang sama-samar dan tidak bisa dijelaskan tentu saja tidak bisa melawan ratusan referensi yang jelas dan juga keseriusan perjanjian lama dalam mengutuk ajaran sesat.
Isi dari perjanjian lama terutama melawan berhala-berhala lain dan melawan bangsa-bangsa dan berhala-berhala dari bangsa-bangsa kafir untuk menyembah Allah yang sebenarnya dan untuk menolak berhala-berhala yang tidak dapat berbicara ataupun mendengar. Jadi orang yang menyembah berhala tidak bisa mendengar Allahnya berbicara dan juga tidak bisa berbicara untuk Allahnya. Oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti larangan ini dan untuk berjalan di jalan Yahweh, Tuhan Allah yang benar. Kelompok orang dalam juga mencoba membedakan antara penyembahan berhala dan agama monoteisme seperti Islam. Tetapi jelas tidak mampu menjelaskan persamaan yang dibuat Alkitab antara agama yang benar dan wahyu khusus kepada umat perjanjian. Menyamakan wahyu Alkitabiah dengan agama Islam sebagai hasil dari wahyu umum di dalam kejatuhan manusia, sama saja dengan membangun jembatan ke arah ajaran sesat, bidat, sinkretisme, tradisi bangsa-bangsa, dan lainnya. Bukan cara yang benar untuk bersaksi kepada orang yang belum percaya. Alkitab tidak pernah berhenti dengan sebuah agama monoteisme yang sederhana dan umum. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa semua agama akan menghasilkan hasil yang sama dan kita hanya mengikuti Allah yang tidak jelas, dan ayat yang menunjukkan hal ini adalah 2 Korintus 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Yang menasehati orang percaya untuk tidak memiliki pasangan dengan orang yang tidak seiman atau penyembah berhala. Konteks ayat ini adalah orang percaya yang berasal dari penyembah berhala melanjutkan penyembahan-penyembahan mereka yang lama. Jawaban kontra yang mungkin diberikan kelompok orang dalam bahwa Islam tidak menyembah berhala tidaklah tepat. Kenyataannya Islam tidak menyembah Allah Tritunggal dan tidak menyembah Allah yang berpribadi. Allah Islam tidak berjalan di antara kita dan Allah Islam tidak memiliki anak yang diutus ke dalam dunia. Pernyataan diri Allah Islam bukan pengalaman relasional dari seluruh gereja mula-mula yang mengalami Dia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti dalam kisah baptisan. Jadi Allah Islam berbeda dengan Allah dalam Alkitab. Dia tidak pernah berjalan di dalam kitab Kejadian dan memanggil Adam, "Di mana engkau?" Dia tidak pernah berkumpul dengan Yakub menjadi tiang api di malam hari dan tiang di siang hari. Dia tidak muncul di antara manusia. Pernyataan diri Allah yang luar biasa itu adalah isi dari seluruh perjanjian lama dan baru. Tetapi Allah Islam adalah Allah yang sangat jauh dan tidak pernah datang ke dunia. Allah Islam hanya mengirimkan Al-Quran dan berkata, "Selamatkan dirimu sendiri." Itu bukanlah agama kita dan kita tidak boleh terlibat di dalam kepercayaan dan ritual Islam. Allah Islam bukanlah Allah Tritunggal yang penuh kasih dan menderita, yaitu Allah yang kita sembah. Sekarang ini para ahli misi orang dalam memasang standar yang terlalu rendah dalam upaya mencegah gereja meletakkan standar yang terlalu tinggi. Pendukung orang dalam berbicara tentang nilai positif dari gerakan yang sanggup mengubah hidup orang. Semuanya terdengar bagus, tetapi gerakan ini meninggalkan gereja dan semua aspek-aspeknya. Mereka bahkan tidak ke gereja. Para pendukung pandangan ini percaya bahwa yang penting adalah mereka tidak menyangkal salib Kristus, tetapi tentu saja tidak cukup. Apa artinya menolak Kristus? Dan apa saja bagian dari penolakan? Menolak keilahian Kristus, kebenarannya yang kekal sebagai Allah Anak, Tritunggal, dan menolak gereja yang universal, dan kelihatan sama saja dengan menolak Kristus itu sendiri. Beberapa orang dalam, sama seperti gerakan Emergent Church dan Open Theism, berusaha untuk merubah doktrin-doktrin gereja seperti Allah Tritunggal dan Kristologi tinggi sebagai ajaran yang merusak dan merupakan akibat dari percampuran antara iman Alkitabiah dengan filsafat Yunani. Ini adalah campuran beracun yang mengandung teologi yang salah dicampur dengan sejarah yang salah. Gerakan ini menolak standar hidup dan iman yang didasarkan pada Alkitab yang memang secara esensi bertentangan dengan sistem iman agama. Orang dalam melihat proses bergabung dengan gereja dan meninggalkan masjid adalah sebuah langkah berlebihan. Mengklaim diri sebagai orang yang berpusat pada Kristus dan bukan pada gereja adalah dikotomi yang palsu. Gereja adalah bagian penting dari Injil dan bagian yang merubah hidup orang percaya. Terlalu sering Muslim Al-Masih dibiarkan dalam cara mereka sendiri dan pengakuan iman mereka sendiri, atau mereka menerima pelatihan yang tidak sempurna. Pelatihan yang diterima mungkin cukup untuk membuat pilihan, tetapi sangat kurang untuk membuat perubahan-perubahan.
Dengan tidak adanya koneksi pada pengajaran Alkitab dan persekutuan dengan gereja universal, maka kita bisa bertanya, apa yang menjaga orang dalam ini dari kemungkinan-kemungkinan seperti sinkretisme, agama sesat, atau pengajaran yang salah, penginjilan dari agama Islam, dan kelompok liberal? Sayangnya, para misionari umumnya mengasingkan komunitas orang dalam dari lingkungan gereja di mana mereka berada. Apa praktek orang dalam menjerumuskan orang atau membawa orang pada Kristus? Seumur hidup orang ini pergi ke masjid, mereka tidak pergi ke gereja, menjaga identitas diri mereka sebagai Muslim dan bukan Kristen. Mereka bersembahyang sholat, jadi mereka tetap berada dalam praktek-praktek agama Islam. Dalam surah 5 ayat 111 dikatakan, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku dan berdoalah di Mekah. Ini adalah identitas, sebuah kartu identitas seorang Muslim yang sebenarnya identitas dari Muslim. Dan di dalam hadis Jibril, Nabi Muhammad berbicara kepada Jibril tentang apakah itu Islam dan siapa yang dapat disebut Muslim dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad berbicara kepada malaikat Jibril dan secara sederhana menjabarkan artikel iman dalam pilar Islam. Jadi ini adalah kartu identitas dari siapa Muslim sebenarnya, tetapi kita bukan Muslim, kita adalah orang-orang Kristen. Kita pengikut Kristus dan pemuritan kita dan ajaran kita tentang Tuhan kita dapatkan dari Yesus yang ada di Alkitab. Jadi kita perlu membaca khotbah di bukit yang merupakan teks utama tentang menjadi murid Yesus dan bukan dari praktek-praktek agama Islam atau dari ala-ala palsu atau agama-agama palsu dan yang lainnya. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh melakukan sholat, kita tidak boleh mengakui kenabian Muhammad, dan kita tidak boleh naik haji. Orang-orang Kristen tidak seharusnya terlibat dalam hal-hal seperti ini. Dan kita seharusnya menjadi saksi dengan cara yang berbeda dan hidup yang berbeda dalam Kristus, dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk memenuhi misi yang Tuhan berikan kepada kita. Gerakan orang dalam juga berpotensi dilihat sebagai aliran sesat di kalangan Muslim, tetapi mereka berlaku seolah-olah mereka adalah Muslim aliran utama, seolah-olah Islam memiliki tempat bagi Kristus yang Alkitabiah. Kenyataannya tidak, mereka tidak punya tempat untuk itu. Al-Quran sangat jelas dalam masalah ini, seperti yang Anda sudah lihat atau Anda akan lihat di kuliah-kuliah lainnya. Paulus menjadi segalanya bagi semua orang di 1 Korintus 9. Tetapi harus diingat bahwa Paulus terbuka mengumumkan kesetiaannya pada Kristus. Paulus dengan terang-terangan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus dan kepada semua orang. Praktek yang ditoleransi oleh orang dalam seperti sholat biasanya didasarkan atas asumsi yang salah. Sholat sebenarnya bukan sekedar doa, tetapi sebuah tindakan yang menyatakan kesetiaan dan pemujaan yang eksklusif kepada Allah. Sholat berarti menolak Yudaisme dan Kristen. Mereka bergabung dengan Muslim di seluruh dunia menghadap ke kiblat yang sama yaitu Makkah dan semua kata-kata dan perbuatannya menjadi sama dengan Muslim kecuali beberapa perbedaan sepele. Jadi dengan melakukan hal ini orang dalam sebenarnya menyatakan kesatuan spiritualnya dengan Muhammad. Hal ini juga bersifat menipu karena seringkali para orang dalam menerima dukungan dan dana dari gereja-gereja di negara barat dengan anggapan mereka akan menyatakan diri sebagai Kristen walaupun dalam kenyataannya mereka hidup sebagai Muslim atau mendukung mereka yang di lapangan hidup sebagai Muslim. Akhir-akhir ini yang sering terjadi adalah banyak orang dalam yang menulis artikel dan mempublikasikan di internet tentang gerakan orang dalam. Mereka akan menggalang dana untuk gerakan-gerakan tersebut di negara seperti Bangladesh atau negara lainnya di seluruh Afrika Utara. Lalu mereka akan berkata bahwa, oh kami bukan orang dalam tetapi kami hanya menyadari fenomena yang sedang terjadi. Bahkan orang-orang yang berteori ini sedang menulis dan mempromosikan gerakan orang dalam dan perlu segera dihadapi. Alkitab berkata, siapapun yang menyebarkan Injil lain yang bukan kami bawa kepadamu, menulis surat atau dokumen yang membiarkan orang-orang mengikuti agama Islam dan memperlakukannya sebagai budaya adalah mengajarkan doktrin yang salah.
Jadi kita perlu menindaklanjuti hal tersebut dan tidak mendanai orang-orang yang ambil bagian dalam menyebarkan gerakan ini ke seluruh dunia. Paulus dengan rutin menggunakan istilah penanaman gereja ketika menggalang dana. Orang-orang dalam ini menyebut diri mereka Kristen atau pendeta di Amerika, tetapi tidak berani menyatakan identitas mereka di lapangan penginjilan. Jadi mereka juga berkontekstualisasi dengan orang-orang yang ada di Amerika. Gerakan ini sendiri sudah menyebar ke berbagai benua selama 30 atau sampai 50 tahun terakhir. Mereka sekarang sedang memobilisasi sumber daya dengan gerakan nasional. Itulah sebabnya kita perlu menerjemahkan pembicaraan ini ke dalam banyak bahasa-bahasa lain sehingga orang-orang dapat mengerti hal sesat yang dilakukan oleh orang dalam ini. Sekarang apakah Muslim Al-Masih punya hubungan dengan Islam atau Kristen? Para misionari biasanya mengkaitkan dengan Kristen. Tetapi kebingungan muncul dari usaha gerakan orang dalam untuk menghindari pengelompokan yang memaksa mereka untuk tunduk kepada sebuah organisasi yang lebih besar, entah itu masjid dan Islam atau gereja dan tubuh Kristus. Penganut gerakan orang dalam biasanya hanya menyatakan bahwa gerakan mereka adalah gerakan menuju Kristus. Di mana gerakannya? Tetapi mereka jelas-jelas meleset dari poin utama untuk menjadi orang Kristen. Kata eklesia dan kahal yang daripadanya kita mendapat kata gereja, ada istilah Yunani dan Ibrani yang menandakan kumpulan orang-orang milik Tuhan. Disambungkan satu dengan lainnya melalui ruang dan waktu dalam satu perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian ini sangatlah penting. Kadang-kadang orang dalam berbicara tentang lingkaran kerajaan Allah dan mereka akan berkata kalau Yesus memberi makan orang yang miskin, apa yang dia bicarakan adalah tentang kerajaan Allah. Dan bila Muhammad memberi makan orang miskin, itu juga bagian dari kerajaan Allah karena mereka semuanya memberi makan orang miskin. Tetapi tentu saja itu semua tidak berada dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena kerajaan Allah adalah sebuah perjanjian. Tuhan memiliki perjanjian yang dibuatnya dengan umat Allah dan bukan hanya tentang orang yang berada di lingkaran yang sama. Karena melakukan hal yang sama, ini adalah tentang berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Dan ini adalah tentang mengenal Dia dan akan mengalami kehadiran Tuhan melalui komunitasnya. Dan Dia juga hadir di sana. Dan yang lebih menarik lagi, ini adalah kesalahan yang sama yang dilakukan oleh gerakan Emergent Church dengan menyatakan bahwa kita adalah anggota gereja dan menyatakan juga bahwa kita tidak bisa berada dalam waktu yang bersamaan dalam dua agama yang berbeda, dua sistem iman atau filosofi yang berbeda. Kita harus mengikuti satu Tuhan dan lainnya. Tuhan yang mendirikan gereja dan Alkitab yang mendefinisikan. Untuk membuat pernyataan bahwa Anda adalah gereja Muslim atau Muslim Kristen adalah sebuah istilah yang penuh dengan kontradiksi. Islam adalah sebuah cara pandang dunia dan cara pandang hidup yang anti kekristenan. Kita akan menerbitkan buku tentang ini dan kita memberi judul Krislam. Buku ini diedit oleh Dr. Jeff Morton, Bill Nikides, dan saya sendiri. Buku Krislam ini berbicara tentang usaha para misionari yang saat ini mengislamkan Injil untuk Muslim dan kami mendorong Anda untuk memperhatikan isu ini. Gerakan orang dalam berusaha untuk menghindari sinkretisme, tetapi kenyataannya gerakan orang dalam meliputi praktek-praktek agama yang menipu, teologi yang lemah dan keinginan untuk memisahkan diri dari gereja universal dengan cara menciptakan Alkitab khusus bagi orang Muslim. Semuanya ini menunjukkan bahwa gerakan ini telah melenceng dari ajaran Alkitab terhadap iman dan pergerakan Alkitab terhadap Kristus. Bagaimana mungkin seorang yang percaya bahwa dia adalah Muslim sejati menjadi pengikut Yesus dan juga beribadah di masjid, lalu berkonsultasi kepada Al-Quran dan mengakui Muhammad adalah Nabi Tuhan? Semuanya ini jelas bertentangan dengan ajaran yang Alkitabiah dan membuat gerakan ini masuk ke dalam sinkretisme ajaran sesat dan lainnya. Walau di sisi lainnya mungkin Muslim Al-Masih dapat dilihat sebagai gerakan membawa orang kepada Kristus, tetapi gerakan ini jelas salah. Dalam misi kita perlu menyatakan Injil dan mendorong orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan kemudian menantang mereka masuk komunitas. Penelitian terhadap gerakan orang dalam memperlihatkan kebutuhan yang besar bagi gereja untuk menilai peran dari para misionari yang terlibat dalam pelayanan yang berfokus kepada kaum Muslim.
Gerakan orang dalam hampir tidak mungkin dapat berkembang sejauh ini jika tidak didukung secara aktif oleh gereja-gereja maupun individu-individu yang ada, baik itu dari segi dana maupun dari segi personal. Gereja-gereja di seluruh dunia seharusnya lebih terlibat lagi dalam usaha pelayanan misi, dan gereja juga harus menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar dari para misionari, terutama dalam masalah doktrin yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Satu hal yang sedang terjadi di Amerika dan di seluruh dunia adalah gereja-gereja mulai mengembangkan pernyataan doktrinal dan juga pernyataan tentang cara praktis dalam penginjilan. Sebelum para misionari dikirim ke lapangan, mereka harus melewati pemuritan dan pelatihan, dan mereka juga harus menandatangani surat-surat yang menggambarkan bagaimana cara-cara praktis mereka untuk menginjili kaum muslim. Mereka menggambarkan bagaimana mereka akan menyatakan diri mereka nanti di lapangan. Misalnya, apakah mereka akan menyatakan diri sebagai orang Kristen atau Muslim. Para misionari juga harus ditanya bagaimana mereka memberitakan Kristus atau Injil dengan Muslim. Apakah mereka juga akan melakukannya melalui kitab-kitab Injil dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah, atau mereka akan mengajarkan banyak sekali ayat Al-Quran. Misalnya, beberapa metode tertentu tidaklah sama dengan gerakan orang dalam, tetapi hal tersebut termasuk dalam ajaran yang menyimpang. Contohnya adalah sebuah buku yang berjudul Camel Method. Dalam buku ini ada beratus-ratus ayat Al-Quran yang nantinya akan dipakai untuk mencoba menuntun orang-orang menuju pada Kristus. Tetapi sangatlah jelas bahwa di dalam Camel Method dan di dalam Al-Quran tidak ada referensi tentang anak Allah yang telah datang ke dunia dan mati untuk dosa-dosa kita. Dan penting bagi kita untuk menolak ajaran-ajaran seperti ini yang mencoba untuk mendorong kita mengadopsi Al-Quran dan juga ajaran-ajaran serta tradisi Islam. Dan hal seperti ini harus ditolak mentah-mentah. Terima kasih banyak.